Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa bertemu Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mengisi dengan lebih baik lagi. Salah satu yang bisa kita isi pada bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak doa, karena dengan doa inilah kita sebagai makhluk yang lemah meminta kepada Allah SWT yang maha segalanya. Mari kita sama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini menggambarkan bahwa betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, sehingga permintaan demi permintaan doa yang dilantunkan oleh hambanya diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuat kita ragu untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atir rahm illa atahu Allahu biha ihdasalas. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan yang tidak dosa atau maksiat dan tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, imma ay yu'ajjila lahu da'watahu, yakni menyegerakan doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imma ayyudakhiraha fil akhirah, yakni mengumpulkannya doa-doa itu nanti diberikan kepada kita di hari akhirat kelak. Yang ketiga adalah imma ay yusrafa anhu as-su'a mislaha, yakni menjauhkan dari kita keburukan-keburukan senilai doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar hal ini para sahabat mengatakan, idzan nuksir, kalau begitu kita berbanyak doa. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu aksar, yakni karena Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada permintaan kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita meminta, karena Allah akan lebih banyak daripada permintaan-permintaan kita. Begitu juga di hadis yang lain dari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu babud du'a futihat lahu abwabar rahmah. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu rahmat baginya. Wa ma su'ilallahu ta'ala syai'an ahabbu ilaihi min ayyus'al al-afiyah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak lebih suka ketika dipinta sesuatu dari hambanya melainkan dipinta kesehatan. Dan dilanjutkan hadis lagi, fa innad du'a yang fa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal, yakni doa-doa yang kita lantunkan itu bermanfaat, baik langsung dikabulkan ataupun belum dikabulkan atau tertunda.
wala yaruddul qada ila du'a. Begitu juga tidak ada yang bisa menolak, merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Maka dari hadis-hadis ini, begitu juga tadi ayat yang kita sama-sama renungin ini, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Sehingga dengan ini tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mau berdoa, mengosongkan waktu kita tanpa ada hal-hal yang bermanfaat, dan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa ini tidak hanya terpisah dari ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi doa ini adalah masuk ke semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang disyariatkan oleh Islam ini. Di semua ibadah di situ ada doa. Rasulullah SAW menegaskan ad-doa mukhul ibadah, yakni doa itu adalah otaknya ibadah. Maka kalau kita sholat, dalam sholat kita ada doa, dan sholat itu sendiri juga artinya doa. Kita berpuasa, di sahur dan berbuka ada doa, dan seterusnya. Dan di kehidupan sehari-hari kita juga disyariatkan untuk berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa tiada waktu tanpa kita berdoa. Dan doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwa doa itu adalah ibadah. Lalu Rasulullah SAW membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dari hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini yang benar-benar menegaskan bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang penuh berkah ini kita perbanyak doa-doa kita, terutama di saat musim wabah seperti ini. Kita sama-sama berdoa, saling mendoakan di antara kita untuk segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wabah yang melanda kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa inti Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah, dan inti surah Al-Fatihah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa ayat ini menjadi inti dari Al-Quran yang 30 juz? Karena dalam ayat ini ada dua prinsip utama hubungan hamba dengan sang kholiknya. Hubungan itu adalah yang pertama menyembah, dan yang kedua meminta. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul ketika mendapatkan rintangan dalam dakwahnya, begitu juga kezaliman dari musuh-musuhnya, maka
mereka segera berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melantunkan munajat dan doa-doanya, mengadukan segala keluh kesah, menuangkan segala isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas penderitaan yang dialami di jalan dakwah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik dakwah. Begitu juga para sahabat dan generasi-generasi terusnya. Mereka semuanya senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercengkraman dengan doa-doa, untayan-untayan doa dan munajatnya. Mereka menikmati doa-doa yang dilantunkan, hingga kita semua sampai bisa mengenal dan memahami serta menghafal doa-doa mereka. Contoh doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Begitu juga doa-doa maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan semua doa-doa harian untuk kita, semua kegiatan kita. Begitu juga doa Robitoh dari Kiai Hasan. Kita semuanya mengenal doa itu dan menghafalnya dari generasi ke generasi sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah sebab-sebab diistijabahnya doa. Yang pertama adalah kita menjaga makanan dan pakaian kita halal. Ini sangat penting. Salah satu ditolaknya doa adalah kita memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram. Begitu juga yang selanjutnya, memilih waktu-waktu istijabah. Di sana ada waktu-waktu istijabah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbuka puasa, ini adalah salah satu waktu istijabah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Begitu juga di antara azan dan iqamah setelah sholat fardu dan seterusnya, masih banyak lagi. Begitu juga doa fi dhahril ghaib, kita mendoakan saudara kita yang tidak bersama kita. Di saat-saat kita musim wabah seperti ini, kita juga tidak bisa iktikaf bersama. Kita saling mendoakan dari rumah kita. Dan ini termasuk doa fi dhahril ghaib. Ini termasuk doa fi dhahril ghaib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, dakwatu muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajabah. Jadi dengan inilah kita mencoba untuk diistijabah doa-doa kita. Dan selanjutnya ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan juga, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat, mengangkat tangan kita,
menghadap kiblat dan suci dan seterusnya itu, dan diakhiri dengan membaca amin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT di waktu-waktu yang istimewa, yakni bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar nanti. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.